Hai guys, welcome back to my channel. Seperti judulnya, hari ini aku akan ceritain pengalaman-pengalaman orang yang ditipu ketika dia beli tanaman online. Well, aku buat video ini karena gini guys, aku kan sering banget ya beli tanaman online. Dan sering banget aku itu kayak scrolling beberapa grup tanaman hias online di Facebook terutama. Dan pasti nemuin orang-orang yang ketipu gitu guys. Jadi mereka cerita, dan modus penipuannya itu juga macem-macem banget, sampai aku kayak gila sih, kayak di luar kepala gitu. Dan ini kan juga bulan Ramadan ya, itu pun juga nggak menutup apa ya istilahnya, nggak menutup niat ataupun tidak mengurangi niat para penipu untuk melakukan aksinya. So, buat kalian yang penasaran, langsung aja kita bahas satu persatu. Tapi sebelum itu, seperti biasa, subscribe dulu channel aku biar aku semakin semangat untuk update videonya. Dan langsung aja kita mulai cerita-cerita para korban yang ditipu beli tanaman online. Nah guys, yang pertama kita mulai dari cerita dari akun Juan Anto. Ya, jadi Juan Anto ini dia cerita di grup namanya Tanaman Variegata. Ya, dia cerita bahwa dia ditipu lebih dari 2 juta oleh akun yang namanya Octaplants. Oke. Jadi ceritanya dia simply udah deal-dealan transaksi lebih dari 2 juta, tapi endingnya dia diblok guys. Jadi nggak ada konfirmasi apapun, barang tidak dikirim, dia diblok. Dan yang paling lucu adalah akun dari Octaplants ini adalah orang yang pakai cadar guys, pakai hijab gitu loh. Aku nggak tahu ya ini tuh foto asli atau foto bukan, tapi sekarang penipu juga pinter gitu loh guys, menggunakan ya istilahnya foto-foto yang seems like amanah gitu ya, yang hijab-hijab gitu biar orang ataupun customer itu percaya mau beli. Tapi endingnya dia nipu guys, dan paling parahnya adalah dia ngeblok pembelinya dan ya 2 jutanya hilang gitu. So that's why itu ngerasa kayak wah gila banget sih guys, Ramadan ganti foto profil pakai cakep-cakep cadar-cadar gitu, dan ternyata tetap nipu. Gila sih, 2 juta guys, itu pasti juga uangnya yang cukup banyak ya kalau beli tanaman. Nah guys, selanjutnya itu juga ada penipuan yang jualannya adalah aglonema. Jadi ada akun namanya Rocky, dia cerita di grup aglonema Indonesia bahwa dia ditipu oleh akun yang namanya Florisanti. Ya guys, jadi si Kak Rocky ini tuh mau beli tanaman aglonema White Legacy, tapi dia ditipu guys. Ketika transfer 600.000, tiba-tiba dia diblok dan barang tidak dikirim. Yang bikin lucu lagi adalah akun dari Florisanti ini tuh nulis di bionya yaitu berkah aglonema. Nah ini nih yang bikin pertanyaan gitu kan. Dia nulis berkah aglonema buat orang ataupun customer percaya, tapi at the end dia juga melakukan penipuan guys. Waduh ya, maksud aku gini guys, mau 600.000, mau 2 juta, mau berapapun ya, kalau namanya ditipu ya tetap kesel kan. Itu tetap duit gitu loh. Dan ya orang-orang sekarang itu juga makin nggak jelas, makin pinter untuk bikin bio biar orang-orang tertarik buat beli. Yang ketiga ini malah bikin geleng-geleng banget guys. Jadi ada namanya akun Sandra Sahid cerita di grup jual beli tanaman hias seluruh Bogor. Dia itu bilang bahwa dia udah ketipu sampai 4,8 juta. Sekali lagi 4,8 juta, yang dimana dia ditipu oleh akun yang punya rekening namanya Florentius Eri Kuncahyo. Jadi ceritanya gini guys, dia itu mau beli tanaman Monstera marmorata, tapi yang dia dapat adalah tanaman sirih gading katingan 1 daun. Ini yang perlu kalian waspadai ya guys. Monstera marmorata sama sirih gading itu beda. Tapi juga sering banget dulu-dulu ketika lagi rame Monstera, sirih gading itu juga jadi bahan objek penipuan gitu loh guys. Buat orang-orang yang mau mulai tanaman nggak tahu apa-apa, ya mereka dikasih sirih gading kayak gitu. Sama kayak Kak Sandra Sahid ini, dia sampai ketipu 4,8 juta. Dan dia juga mudah mau ngasih hadiah buat orang yang bisa nangkep si pelaku ini dengan bayaran 2 juta rupiah. So guys, kalau kalian minat ya, kalau kalian mau dapat duit, coba deh bantuin Kak Sandra ini, mungkin bisa dapat 2 juta. Karena gila banget guys, 4,8 juta dan dia endingnya ketipu. Barangnya sih datang, tapi bukan yang dia inginkan, tapi barangnya adalah sirih gading yang sering kita temui di kebun-kebun.
Nah guys, selanjutnya ini juga ada modus penipuan lain ya yang dialami oleh akun Alif Davi Prasetyo. Jadi Kak Alif ini cerita di komunitas pecinta anturium bahwa dia itu udah ditipu oleh akun yang namanya Tandur-Tandur. Jadi singkat cerita, dia itu mau beli tanaman anturium jari sama anturium radicans guys. Tapi dikirimnya, didapatnya itu adalah tanaman gelombang cinta. Ini lucu banget lagi guys, karena gini loh, kalian jual apa, dapatnya apa, miris banget gak sih? Dan dia jelas kan, ekspektasinya itu bakal dapat tanaman yang sesuai dengan foto gitu loh. Tapi ketika di unboxing, dia dapatnya gelombang cinta guys. Nah ini sih yang menurut aku, aduh gitu ya, penipu ini juga semakin berani ya ngirim barang tapi nggak sesuai dengan kenyataan. Dan yang paling parah adalah guys, di kolom komentarnya itu ada juga orang yang bilang bahwa dia itu juga udah ketipu sampai 500.000. Bayangin. Nah aku juga nggak tahu orang yang belanja 500.000 tadi itu dia dapatnya apa, dapat surprise apa. Tapi yang jelas buat para penjual, please ya, kalau kalian mau jualan, dia jelas barang sama yang dikirim sama yang diposting itu harus sama guys, please gitu loh, biar orang yang mau beli itu nggak kapok dan ekspektasinya pun juga sama. Berapapun nominalnya ya, berapapun nominalnya itu tetap duit, jadi harus dihargai. Nah ini guys, malah ada kejadian yang membagongkan banget ya, yang dialami oleh Mas Nanang si ayah Zidan gitu. Jadi akun ini cerita di grup jual beli tanaman hias bahwa dia itu menerima barang yang gak sesuai kesepakatan. Jadi singkat cerita, dia itu beli di akun Arya Farhan Ashari. Dia tuh mau beli 7 pot pilo burlemak variegata atau berikili variegata, 7 pot ya guys. Tapi ketika datang dia itu dapat 7 cacahan pilo burlemak. Bedanya apa? Beda dong, 7 pot sama 7 cacahan. Jadi 7 cacahan atau 7 cuttingan ini tuh dari beberapa pot aja yang di cutting dari 7 tadi itu. Well, jelas ini penipuan gitu loh guys, karena apa yang diposting, apa yang udah deal itu nggak sesuai sama kesepakatan gitu loh. Jelas Kak Nanang ini marah dan ngeposting ini, cerita ini di grup jual beli tanaman hias. Yang bikin lucu guys, si pelaku ini tuh malah denial, malah bilang kayak gini, ya nggak apa-apa pak, saya cacah gitu, karena saya nggak mau rugi gitu. Pertanyaannya adalah dia nyacah itu nggak ada kesepakatan sebelumnya guys. Dan dia nyacah itu juga ya karena egonya sendiri gitu loh, karena ngerasa jual 7 pot dengan harga sekian itu nggak dapat untung gitu. Nah pertanyaannya gini loh, kalau penjual ngerasa nggak dapat untung ngejual itu, lah terus ngapain dijual gitu loh? Ngapain harus dicacah tanpa sepengetahuan pembeli? Kan namanya juga penipuan kan. Aku sumpah kesel banget ketika dia ngetik di kolom komentar sepede itu, dan jelas komentar itu langsung rame juga diserang pala netizen ya, karena ya itu melanggar etika jualan. Dan bener-bener aku ketika baca tuh juga kesel banget sih guys, karena gini loh, kalian jualan apa yang kalian posting, apa yang udah deal di kolom chat, udah deal, kita udah saling percaya, kita udah saling apa ya, ada perjanjian, tapi ketika datang barangnya beda, kan jelas udah melanggar janji kan guys. Nah ini juga jadi pelajaran buat kita semua, bahwa apa yang kalian posting, apa yang kalian jual harus sama dengan fotonya, biar orang-orang itu nggak merasa kecewa dan nggak kapok beli di kalian, oke? Dan lagi guys, ketika beli tanaman gak sesuai kesepakatan, belinya apa, dapatnya apa. Ini pun juga dialami oleh akun yang namanya Ciu. Jadi akun Ciu ini cerita dijual beli tanaman hias Indonesia bahwa dia itu awalnya mau beli tanaman monstera sama calathea black lipstick. Tapi dia ditipu oleh akun Wahyu Floris, dapatnya adalah tanaman calathea yang bukan black lipstick dan dapat pilo green emerald kayaknya. Dan di situ jujur guys, aku kalau jadi dia ya dapat barang yang nggak sesuai gitu, jelas marah, dan itu wajar gitu loh guys, karena berapapun nominalnya ya. Jadi dia pun juga cerita bahwa dia ditipu cuma 128.000, tapi kan juga duit guys, ya nggak sih? 128.000 itu tetap duit gitu loh. Kalau kalian ngejual barang yang nggak sesuai dengan foto, ya sorry tuh say, terus ini ngapain gitu loh. Jangan berasumsi bahwa orang-orang itu bodoh, pembeli itu bodoh, dan pembeli itu nggak tahu tanaman. Kalau kalian nipu itu tolong gitu loh, penipuan itu no excuse ya, nggak boleh dilakukan. Jadi aku nggak tahu, mungkin si sellernya ini berasumsi bahwa oh aku posting ini mirip-mirip sama ini, jadi nggak masalah gitu. Padahal ya jelas beda guys, apalagi tanaman ya, beda street aja, beda sedikit aja itu jelas beda gitu loh. Jadi jangan asumsikan para seller, para penipu please gitu, bahwa pembeli itu stupid.
Aku kesel banget sih guys, kayak emosinya itu tertransfer juga ketika aku baca. Nah guys, sekarang ceritanya beralih ke pembeli yang menipu. Jadi ada cerita nih dari akun Watiana yang dia ceritain di grup jual beli tanaman Blitar, Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek. Dia dapat customer yang namanya Maunal Kubro. Jadi Mas Maunal ini tuh beli bongolan alokasia 9 kg guys, dan pakai sistem COD, yaitu sistem yang dimana kalau barangnya sampai baru transfer. Oke. Nah ternyata guys, barang 9 kilo tadi itu udah dikirim oleh Watiana, tapi dia tiba-tiba diblok. Bayangin guys. Dan total kerugian yang dialami oleh Watiana adalah kurang lebih 400.000. Serem gak sih? Sekarang yang nipu nggak cuman para seller, tapi juga para pembeli itu juga bisa nipu. Nah ini juga tips dan saran buat temen-temen ya. Kalau pakai sistem COD, kalau kalian udah saling kenal, udah saling bertemu, udah pernah transaksi sebelumnya, kayaknya nggak ada masalah gitu loh pakai sistem COD. Barangnya dikirim dulu, baru kalian transfer atau ditransferin sama para pembeli. Tapi kalau belum, kalian nggak tahu orangnya mana, ini random, kalian nggak ada perkenalan sebelumnya, menurut aku ini bahaya banget ya. Karena apa? Ya kalian nggak kenal gitu loh, ngirim barang tapi tiba-tiba uang nggak ditransfer malah diblok, kan kesel ya guys. So that's why untuk sistem kayak gini itu tidak direkomendasikan untuk para seller yang belum kenal sama pembeli sebelumnya. Tambahan sedikit, yang paling bikin aku ngakak adalah si Mas Maunal Kubro ini di WA-nya ada tulisan jujur itu indah. Sorry mas, kalau jujur 400.000-nya dibayar dulu ya. Ini konyol banget, ngapain nulis kayak gitu kalau nggak sesuai dengan kenyataan, oke? Nah selanjutnya ada akun yang namanya Umi Floris, yang dimana dia cerita di grup yang sama jual beli tanaman Blitar, Kediri, Tulungagung, Trenggalek tadi. Dia cerita bahwa dia tuh mau beli tanaman pisang variegata di akun namanya Rizky Amandi. Dia mengalami kerugian sampai 500.000 guys. Dan paling membagongkan adalah dia itu udah video call. Bayangin, dia udah video call sama pelaku, tapi dia ketika udah transfer nih 500.000, dia diblok dong. Jadi sekarang adalah video call pun juga nggak ngejamin orang itu amanah gitu loh. Aku sampai oh my god, ini gila sih para sellernya kenapa juga berani pasang muka, dan dia pun juga sempat di screenshot gitu loh. Jadi awalnya pasti kita juga berasumsi dong guys, kalau pelaku ataupun seller udah berani video call nunjukin muka, pasti dia aman ataupun amanah kan. Tapi buktinya juga enggak guys. Jadi si Umi Flores ini pun juga akhirnya ketipu sampai 500.000. Nah guys, yang terakhir ini adalah cerita paling bikin aku speechless, bikin aku shock dan kayak geleng-geleng banget, kayak gila banget ceritanya, yaitu dari akun Nara Floris. Jadi dia ditipu oleh akun yang namanya Plan Odyssey ya. Jadi Nara Floris ini tuh cerita di grup jual beli tanaman hias Indonesia. Dia tuh mau beli satu paket atau macam-macam tanaman begonia, ya kan? Sesuai dengan fotonya juga menarik, dia pasti mau beli. Tapi gila guys, ketika dia menerima barangnya bukan tanaman, bukan begonia, tapi baju bekas guys, literally baju bekas. Ya dimana aku pun juga nggak tahu ini tuh baju bekas punya siapa. Ini punya, ini baju bekas guys, satu kardus, dan aku juga nggak tahu ini punya siapa. Bayangin, ya buat apa gitu loh. Ini bukan yatim, ini bukan panti asuhan yang mau nerima sumbangan baju gitu guys. Orang mau beli tanaman begonia tapi dapatnya adalah baju bekas. So aku nggak tahu sih guys, ini bener-bener aneh banget ketika seller mungkin stok barangnya bingung ya, nggak ada barangnya, fotonya juga nyomot di Google, tapi at the end dia nggak tahu ngirim barang apa, harus ngirim resi, ya udah akhirnya ngirim baju bekas. So guys, ini bener-bener kayak pengalaman yang aneh dan abstrak banget. Dan aku pun juga ketika baca ini tuh simply kayak nggak habis pikir bahwa orang-orang itu seberani itu dan senekat itu untuk ngelakuin hal ini. Well, so guys, that's all cerita-cerita korban para penipuan atau korban-korban yang ditipu ketika dia beli tanaman online. Jadi dari aku pribadi, tipsnya adalah guys, tetap ya, dari cerita yang aku buat atau cerita yang aku bagikan sekarang itu nggak bisa jadi jaminan bahwa semua seller itu juga melakukan penipuan ya. Jangan sampai ada persepsi ataupun pemikiran bahwa orang-orang jualan tanaman online itu adalah tanaman yang palsu ataupun orang-orang yang nggak amanah. Masih banyak banget orang-orang yang amanah buat jualan. Jadi please hati-hati aja dan jadi smart buyer juga.
Jadi benar-benar perhatikan juga dari akunnya, apakah ini akun bodong, kapan akun ini dibuat, kemudian ajak video call, pastikan tanaman-tanaman kalian itu sesuai dengan kesepakatan, ajak telepon, ajak video call ketika packing, kemudian juga pastikan bahwa ID tanaman itu betul. Jadi banyak banget hal-hal yang harus diperhatikan. Aku sebagai pembeli ya sering banget beli tanaman online, alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah mengalami hal-hal yang negatif ya. Semuanya itu pasti barangnya sesuai dengan foto, tapi mungkin ada kayak case mungkin packingnya kurang rapi ataupun mungkin tanamannya ada yang patah kayak gitu aja sih, tapi nggak ada yang sampai dapat baju bekas kayak gitu. So guys, dari cerita yang aku sampaikan semoga bermanfaat dan juga menghibur kalian dan bisa menjadi pelajaran untuk lebih berhati-hati ketika beli tanaman online. So that's all for me and I'll see you next on my video. Bye bye guys.